Aku Boru Simanjuntak, Hutabulu nomor 15 dari Gurgur. Tapi kalau suku Batak jauh lebih seru. Panas. Bahwa fase dimanapun hidup ini selama kita masih di bumi gitu pasti akan ada suara negatif. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Kita tebak-tebakan dulu. Waduh, apa nih? Oke, hak apa yang Batak banget? Wase. Enggak gitu Oh, dong. enggak. Kan biasanya inang-inang Batak tuh kalau bersin Iya enggak Batak, enggak suku menggemparkan lain. Kalau Nusantara. bersin kenceng mah bisa Oh, apa gitu. aja. Nggak tahu apa. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Oke, 3H ya. 3H. Yang artinya Hamoraon adalah kekayaan, Hagabeon adalah lengkap berkeluarga, yes, punya keturunan, keturunan, anak cucu sampai cicit. Hasangapon adalah wibawa, aura, jabatan dan lain sebagainya. Nama baik, setara. nama baik. Gitu. Kalau kita Gitu. 3H-nya tuh lebih gitu. Jadi itu adalah kayak semangat prinsipnya orang Batak untuk menjalani kehidupan. Dikatakan sukses kalau 3H itu sudah tercapai. Gitulah kurang lebih. Ya, tapi apakah semua orang suku Batak bisa mencapai 3H itu? Ya itu perkenanan Tuhan sih, sekali lagi gitu. Tapi buat kita adalah Hamoraon di level mama bagaimana? Pengertianmu tentang Hamoraon keluarga kita ini mencapai level Hamoraon itu kalau sudah apa? Nggak ada. Sekarang ini kita sudah Hamoraon itu kayaknya gue sudah memperoleh ya. Karena kita cukup untuk makan, nggak cuma cukup untuk makan, anak-anak cukup sekolah. Betul. Kita cukup juga untuk bersosialisasi, melakukan hal-hal yang baik gitu. Terus kita juga punya tabungan sebanyak atau sedikit pun itu untuk hari depan gitu. Kita punya tempat untuk berteduh, kita punya kendaraan. Rasanya itu kriterianya untuk dikatakan Hamoraon untuk gue ya. Dan puji Tuhan kita sudah melampaui itu gitu. Cukup Hamoraon, ting dong gitu. Oke, kalau mama cukup, kalau aku Bapak, ada. Oke. Mau jajan ada, mau jalan-jalan ada, mau nyekolahin anak ada. Kita sudah belum? Saat ini kalau kata orang-orang masih OTW. Masih OTW. on the way ke sana. OTW menuju Hamoraon. Tapi sebenarnya Hamoraon itu aku sudah menganggap bahwa kita sudah kaya sejak kehadiran 2 anak kita. Itu nanti yang berikutnya. Makanya masuk ke situ bahwa Hagabeon kebetulan keturunan kita sudah laki-laki dan perempuan. Biasanya kan kalau anaknya sudah laki-laki dan perempuan itu dikatakan gabe. Gitu. Nah, puji Tuhan. Yang kedua sudah. Ting dong, puji Tuhan. Hasangapon. Masih ngejar nggak sih? Ya Bapak dulu. Masa mau nyamain aja? Waktu video ini dibuat kan aku sudah bapak rumah tangga. Oke. Yang ternyata setelah waktu video ini dibuat ya, hampir 1,5 tahun membentuk pola pikir yang kayaknya gue nggak harus nggak harus jadi direktur lagi deh, atau mencapai jabatan strategis tertentu yang tinggi sampai menteri apapun itu. Kayaknya impiannya adalah kalau diberikan rezeki oleh Tuhan, pengennya punya satu kedai kecil aja deh, gitu, untuk kemudian menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Jadi aku tuh, kamu juga punya mimpi nanti dulu. S3? Hasangapon sama si usaha itu masuknya Hamoraon atau Hasangapon? Bisa masuk ke Hasangapon juga dong, kalau dia dikenal sebagai pengusaha yang besar gitu. Tapi kalau di level aku, kadang-kadang kan Hasangapon kita orang Batak tidak mengeneralisir ya. Tapi dilihat misalnya macam Opung Luhut Binsar Panjaitan, itu udah level Hasangapon, sudah pernah menteri. Iya, levelnya gitu. Karena jabatannya kan. Nah, tadi kan makanya aku cerita bahwa aku sudah tidak mengincar Hasangapon. Jabatan strategis tertentu yang buat orang-orang lo itu sangat, kalau lo sudah menjadi direktur, lo punya usaha yang cabangnya di mana-mana, terus keluarga yang anak pertama dokter, anak kedua dokter juga, lain sebagainya. Enggak.
aku sudah tidak mengincar itu. Oke. Gitu. Kenapa? Ingat gak sih beberapa hari yang lalu aku kirim ke kamu satu post di sosial media yang bilang bahwa ini satu kutipan dari seorang CEO di Amerika. Dia bilang gini, artinya lah ya kurang lebih, Singapura itu kan erat dengan kesuksesan ya. Sukses gitu kan. Tapi dia bilang gini, kalau usaha atau pekerjaan kita mengizinkan kita atau membuat kita bisa hadir dalam kegiatan anak-anak kita di sekolah, kita adalah orang yang sukses. Jadi makanya dari situ, berangkat dari situ, aku makin oke. Bukannya tidak mau berusaha lagi, tidak. Kalau berusaha terus dilakukan. Tapi untuk berpikir kayak level direktur lah, komisaris lah, dan lain sebagainya, udah enggak. Pencapaian pribadi masih ada yang mau dicapai? Udah enggak. Hanya keinginan saja. Pencapaian pribadi itu udah enggak. Oke. Hanya keinginan. Kayaknya kita punya ada sedikit definisi yang berbeda di sana. Nanti gue akan coba jelasin dari sisi gue. Tapi berdasarkan pengalaman sebagai bapak rumah tangga, lalu kemudian menikmati banget sih waktu bersama anak gitu. Bahkan cukup dulu sampai di situ. Mungkin bapak mama online tanya, ini emang orang Batak? Bukan, ini kayak bukan orang Batak gitu. Kok tahu-tahuan ngobrol soal itu? Kenalin dulu dong. Marga apa? Ya, dan marga. Sedikit tarombonya. Biar bapak mama online mungkin yang kenal saudara, Amang Boru, Namboru, Eda gitu. Batak asli. Asli. Cuma memang seperti ini ya, seperti kameleon ya. Bisa nyamar di mana aja, orang banyak bilang. Jelasin Manado, marga apa. Gitu. Saya marga Sagala gitu ya. Mama Boru Simbolon. Oke. Jadi memang Batak banget. Asli loh. Asli. Dari Samosir dibawa ke Jakarta, lahir Desa di Jakarta. Ginolat. Desa Ginolat. Desa Galas. Gitu. Aku Boru Simanjuntak, Hutabulu nomor 15 dari Gurgur. Nah, tuh dari dulu diajarin Gurgur Bapak. di mana tuh? Huta Gurgur, Balige. Balige. Gitu Udah pernah ke Balige? Nanti liburan liburan sekolah 2025 rencananya kalau Tuhan berkenan mau liburan ke sana. Dan Mama Boru Situmorang gitu. Jadi iya memang kami orang Batak asli gitu. Jadi kami mau cerita ini mungkin sangat-sangat banyak hal yang bolong karena ini adalah tafsiran dari kita berdua. Kita Gen apa sih? Y. Z. Angkatan kita apa? Z. Gen Z. Oke, maksudnya dari sisi Gen Z gitu bahwa ya kami masih terus digaungkan sama orang tua kami untuk tetap tahu adat, tetap tahu budaya gitu. Jadi kami tetap copy, tapi mungkin pasti banyak interpretasi yang mungkin agak-agak ada deviasinya sedikit, ya mohon maaf. Karena nanti bisa diluruskan ya. Kami bukan ahli adat atau raja parhata lah dalam suku Batak gitu, tapi juga bukan yang hilang dari budayanya karena orang tua kami mewajibkan, menanamkan dan membuat kami cinta akan budaya kami. Tapi ini penafsiran kami yang kemudian ketika dilihat di dalam kehidupan nyatanya itu kami coba menafsirkan dan coba menyelaraskan. Iya, dan mencari apakah masih relevan dengan kehidupan kita sekarang? Masih, makanya kita bahas. Aku udah selesai tuh. Hamoraon aku tadi sudah merasa bahwa saat ini kita sudah di titik bahwa keluarga kecil kita sudah bisa dikategorikan sebagai keluarga yang kaya karena cukup untuk hidup yang baik, cukup untuk menyekolahkan anak-anak dan juga punya sedikit tabungan untuk menghadapi masa depan. Terus untuk Hagabeon, puji Tuhan, Tuhan memberikan dan mempercayakan anak-anak untuk kita. Dan Hasangapon. Nah, kalau Hasangapon ini kan tadi nama baik nih. Wibawa, kalau jabatan. Achievement pribadi, sebenarnya gue masih punya cita-cita memperoleh gelar PhD. Gitu. Jadi masih mau jadi dokter atau mungkin jadi atau PhD gitu. Mungkin malah yang tertinggi bisa sampai profesor. Gitu. Jadi gue masih walaupun sudah menjadi istri dan ibu, gue masih punya mimpi sedari kecil bahwa gue mau mencapai pendidikan tertinggi. Karena memang gue akan mengembalikan diri gue untuk menjadi pengajar, gitu, yang pada waktu dan cara Tuhan. Nah, tapi Hasangapon yang gue bayangkan adalah kalau Tuhan berkenan,
ketika gue kembali kepada pencipta gue, gue dalam kondisi bahwa gue sudah marnini marnono. Oke. Maksudnya sudah punya cucu dari anak laki-laki, punya cucu dari anak perempuan, semua keturunan gue sehat panjang umur. Jadi ketika gue kembali, tangan gue di bawah saur matua mauli bulung. Bukan di bawah, di samping. Iya, di samping gitu, di kanan kiri gitu, nggak lagi di atas tubuh gue. Jadi kalau orang Batak itu meninggal, kalau tangannya masih di dada, masih ada yang tanggung jawab yang harus diemban. Masih ada yang belum selesai. Ya, takut ya cita-citanya kok meninggal, enggak. Karena sebenarnya meninggal itu adalah kepastian sebetulnya. Betul. Jadi kalau boleh dicita-citakan, justru kalaupun itu adalah kepastian, gue ingin pada saat itu adalah semuanya bersukacita. Jadi kalau sudah saur matua mauli bulung, semuanya tuh bersukacita, cucu-cucunya semua usianya sudah lanjut, sudah 90 sekian tahun, anak-anaknya semuanya sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu, terus tidak ada yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Jadi happy itu ultimate-nya kalau Tuhan berkenan, maunya menuju ke sana. Jadi makanya sekarang jaga kesehatan supaya bisa sangap tuh. Kesangapan yang tertinggi itu tadi. Gitu. Semuanya jadi orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kayaknya kehasangapon yang terus gue doakan dan gue usahakan untuk menjaga kesehatan. Betul. Tapi kadang-kadang aku berpikirnya begini, mungkin yang lahir dari suku Batak juga gitu, atau mungkin yang mau coba belajar tentang ini, prinsip 3H ini bisa jadi multitafsir. Oke. Multitafsirnya gimana? Kalau misalnya disalah artikan atau disalah mengerti. Gimana gitu. Pak? Ini kan sebenarnya 3 prinsip yang sangat baik sekali. Betul. Artinya values-nya baik ya. Hidup itu pantas. Hidup itu terpandang, hidup itu baik, gitu kan. Tapi kadang kalau salah ditafsirkan, apalagi di era kita tuh muncul orang-orang Batak yang tadi Opung Luhut Binsar Panjaitan itu sudah sampai level menteri. Oke. Nggak tahu deh nanti kedepannya apakah akan ada lagi atau mungkin ada Marga Sagala atau Marga Simanjuntak atau Boru Simanjuntak yang melambung tinggi, kita belum tahu sekarang. Ini bisa jadi tekanan hidup. Kenapa itu bisa jadi tekanan hidup? Bahwa harusnya kalau yang betul itu hartanya harus miliaran, harus triliunan, baru dibilang sebagai orang yang mamora, kaya. Bahwa harusnya dalam kehidupan pernikahan itu, yaitu tadi, ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Kalau enggak, belum gabe. Dan tidak sangap. Karena nanti tidak ada keturunannya lagi. Bahwa harusnya punya jabatan yang tinggi atau usaha yang gimana, atau misalnya mempersunting atau menikahi atau dinikahi oleh orang-orang level tertentu yang langsung mengangkat derajatnya gitu. Jadi ya ini juga nggak boleh disalah tafsirkan sih gitu. Apakah ini ketakutan ini ada di kita berdua? Rasanya sejauh perbincangan kita dari mulai awal menikah sampai detik ini nggak ada. Karena kita percaya bahwa semua orang punya porsinya masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha. Tetap kita usahakan. Tapi namanya takdir kan bukan di tangan kita ya. Gitu. Maksudnya kita tidak menjadikan itu sebagai beban, sebagai burden yang harus dipenuhi, yang harus dicapai gitu, dicapai 100%, enggak. Tapi kita tetap berusaha untuk bagaimana akhirnya prinsip ini kita ambil nilai positifnya. Oke, gue dapat poinnya. Tapi sebenarnya memang bukan ngomong lumayan-lumayan ya, tapi sudah banyak generasi kita mungkin yang memang sudah tidak peduli dengan itu. Jadi kalau gue sih mengambil sisi positifnya, ketika kita masih peduli dengan itu udah satu poin sendiri. Nah, poin lainnya adalah ketika kita mendefinisikan standar dari setiap kata tadi kan. Nah, kalau menurut gue itu pasti secara adatnya sudah ada standar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh meredefinisikan ulang untuk keluarga kecil kita. Apa sih standarnya? Dan fine aja kalau menurut gue. Jadi maksud gue kalau standar itunya mungkin kita tidak bisa bercerita karena harus orang yang memang benar-benar ahli ya. Karena kata-kata itu tuh tidak muncul 10 atau 20 tahun belakangan. Sudah dari dulu. Itu sudah dari generasi yang orang Batak mula-mula gitu. Jadi
tidak kapasitas kita tentu saja, tapi untuk obrolan ini adalah 3H yang sesuai dengan definisi kita. Betul. Yang kita tafsirkan dan kita uji ke diri kita apakah masih relevan atau enggak. Jadi values-nya aja kita ambil. Terus pendekatan definisi dan KPI-nya apakah sudah tercapai atau belum? Ya. Boleh dong, selama nggak nyimpang-nyimpang banget gitu. Jadi tidak mengurangi rasa hormat atas definisi asli. Ya. Dan kami juga sangat mau gitu kalau ada yang mau menjelaskan, mengajarkan. Tapi kalau dari definisi kami yang walaupun Gen Z masih mau dong merefleksikan ke root kita, ke budaya kita. Ini nih definisi kami. Dan kalau aku malah ngerasa perlu kita punya itu untuk look up. Betul. On track gak sih? Betul. Karena kalau values-nya orang Batak tuh dicap kita sudah berhasil tuh tiga ini nih. Oh gue look up gue coba kayak berkaca. Apakah udah nih gitu. Ya ngecek diri sendiri aja sih, ngecek keluarga sendiri. Hanya untuk mengecek diri gitu. Sendiri karena terhadap values-nya suku Batak. Sebenarnya nggak tahu ya, yang aku rasakan sebagai orang yang lahir dari suku Batak, bertemu beragam banyak orang dengan sebutan yang berbeda-beda. Karena ini ya ada garis keluarga dan lain sebagainya gitu. Aku kadang-kadang merasa ada 2 perbedaan. Apa itu? Standar secara adat sama standarnya orang Batak itu sendiri. Gimana maksudnya? Gue agak sebenarnya blur. Secara adat itu tidak pernah ada ditetapkan. Hamoraon itu kalau kekayaanmu nilainya sudah 2M, 2 miliar ke atas. Iya, karena hartanya segitu juga kalau hutangnya, kalau kita ngomong balance sheet ya, hutangnya segitu kan jadinya ya 0 juga 2K gitu. juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau ketemu, ini nih menariknya nih, ketemu orang Batak tuh, coba lihat tuh. Wah, rumahnya tanahnya udah berapa hektar, tabungannya udah ini. Nah itu yang kadang-kadang tadi aku bilang, menimbulkan tekanan bagi orang lain. Yang tertekan. Iya. Yang tidak tertekan, seperti kita tadi, bahwa sebenarnya ini nggak suku Batak aja. Kayaknya emang nature-nya manusia untuk mengkomparasikan diri kita dengan tapi kalau suku Batak jauh lebih seru. Panas. Bahwa rumput tetangga lebih hijau, kayaknya itu semua orang punya nature itu. Gitu. Jadi kalau kita mau mengurusin itu, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita harusnya sudah bersyukur. Karena kita sebenarnya sudah cukup. Maksudnya jangan ke atas terus, gitu, capek, ke bawah juga harus ngedongak kita lihat. gitu, capek gitu. Jadi komparasinya jangan selalu orang. Betul. Tapi kita dan mimpi-mimpi kita dan cerita masa lalu kita. Kita berangkat dari keluarga yang gimana sih? Kalau sekarang udah boleh dong kalau gue bilang gue lebih kaya. Kenapa? Karena ya gue udah punya tabungan nih misalnya. Atau gue udah gitu. Jadi tidak harus merefleksikan sama orang lain. Gak habis. Karena sebenarnya yang aku lihat sendiri gitu, bahwa sama kan orang tua kita itu berasal dari pelosok kampung sana, lalu berjuang sampai ke kota metropolitan Jakarta. Betul. Menemukan kehidupan, membangun kehidupan. Kehidupan. Nah, karena sebetulnya menurut aku 3H ini itu mendorong orang Batak untuk berjuang. Terus berjuang. Betul. Terus berjuang, sekali lagi menurut definisi kita nih, bahwa pencapaiannya itu tergantung Yang Maha Kuasa. Tapi sebenarnya 3H ini itu adalah untuk mendorong. Kayak motornya aja. Push to the limit gitu. Ayo mau gimana? Mau sampai di mana? Gitu. Tapi ya sekali-sekali kita perlu juga sih untuk ngecek udah sampai mana. Gitu. Kalau memang di batasan tertentu memang sudah merasa kayaknya karena umur yang satu ini tidak tercapai lagi. Misalnya ya menurut aku sih fine-fine aja ya. Walaupun mungkin banyak suara-suara negatif alto yang suara alto, mezzo sopran. Suara-suara negatif yang mungkin kedengaran di kupingnya. Gitu. Sebenarnya kita mau mencapai ketiganya pun, kalau tadi bahasa lo adalah misalnya contohnya adalah Opung Luhut nih, yang rasanya sudah semua, bukan berarti nggak ada suara negatif kan? Sebenarnya fase dimanapun hidup ini selama kita masih di bumi gitu pasti akan ada suara negatif, dan itu tidak perlu kita bawa sangat serius gitu. Mau di setiap jenjang kehidupan pasti ada. Jadi nggak usah ambil pusing soal itu. Yang mau sekarang kita ambil pusing dan kita pikirkan dengan serius, anak-anak nih, si Gen Alpha
Anak-anak kita punya 2 orang anak, yang besar sudah umur 5 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Kita masih akan meneruskan nggak sih nih budaya-budaya yang seperti ini? Terus yang 3H ini akan kita kenalkan dan kita buat sebagai motor juga nggak sih buat mereka? Mungkin itu seru untuk kita perbincangkan, karena pasti banyak nih yang kayak kita nih, Gen Z yang orang tua muda yang sebenarnya dari orang tuanya masih dapat influence budaya, tapi bingung gue mau nerusin nggak ya, masih relevan nggak ya kalau gue terusin ke anak-anak gue, atau mereka kayaknya udah nggak peduli deh sama itu gitu. Kalau Bapak gimana? Kayaknya kalau relevansi itu akan terus relevan ya, dan kita tetap akan mengenalkan. Oke. Karena kalaupun tidak dikenalkan secara langsung, mereka diajak ke acara-acara pesta, mereka pasti dengar lagunya. Oke. Gitu tentang 3H ini. Oke. Gitu, atau mendengarkan Amang Pargocinami. Atau ada orang-orang yang kemudian dalam kata sambutannya atau dalam nasihat-nasihatnya itu juga membicarakan secara langsung atau tidak langsung tentang 3 hal ini. Gitu. Tapi Bapak sendiri ngerasa enggak, ini value-nya bagus banget, lo akan begitu? Oh iya. Atau sebenarnya membiarkan mereka dulu bertemu di alam sana? Enggak. Akan dikenalin secara perlahan. Kenapa? Karena itu tadi, ini mendorong dia untuk berjuang semaksimal mungkin. Nilai-nilai yang bisa aku tangkap secara pribadi adalah kita tuh didorong sebetulnya untuk berjuang sekeras mungkin. Berhasil atau nggak berhasilnya itu menjadi catatan nomor 2. Tapi ini didorong untuk maju, supaya maju, jangan mundur. Apalagi seharusnya dari generasi ke generasi itu maju dong. Betul. Jangan terjadi kemunduran gitu. Nah, doanya begitu ya. Itu yang pengen dikenalin, dan sekali lagi tidak menjadikan itu sebagai beban di pundak mereka atau di punggung mereka, tidak. Tapi kita orang Batak itu dikenalkan sebagai prinsip 3H ini. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Apa itu artinya? Artinya ABC. Gitu. Apakah semua harus tercapai atau tidak? Itu tergantung usahamu dan tergantung Yang Maha Kuasa. Udah sampai di situ saja, tapi harus dikenalin. Karena apa? Ya mereka termasuk yang mengenalkan budaya bahasa. Termasuk nggak? Atau tarombo? Tarombo harus dong. Tarombo harus dong. Jangan sampai nanti ada tulangnya dipanggil Amang Boru. Tarombo bukan tarombo karang ya, Waduh, Bapak Ibu online. Tarombo karang. Tarombo itu silsilah family tree. Ya, silsilah keluarga. Ya mungkin nggak dari opungku. Kalau kita emang dari yang paling ujung, makanya kalau beberapa marga ada yang punya nomor kan, itu menunjukkan kalian generasi keberapa. Kalau gue di Simanjuntak ada, gue Simanjuntak Kutabulu, Bursok Ronggur, asik, nomor 15 gitu. Kayak ajang pencarian jodoh. udah nggak nyari jodoh ya Bapak Ibu online, udah punya. Tapi kita akan mengenalkan itu karena apa? Ya satu, kalau secara adat itu juga harus diperhatikan. Karena sama kayak Simanjuntak dan Sagala, kita punya teman sepadan yang tidak boleh nih asal ambil untuk. Jadi ada lagi namanya Dalihana Tolu. Gitu. Jadi ada segitiga, itu ibaratnya katanya itu bentuk yang paling stabil. Somba marhula-hula, manat mardongat tubuh, elek marbolu. Jadi somba marhula-hula itu hormat sama hula-hulanya itu. Kita nggak masuk situ dulu. Itu nanti pembahasannya jauh banget. Takut putus sedikit. Somba marhula-hula artinya, jadi di tatanan kehidupan kita tidak selamanya di atas. Kadang kita tuh di bawah, kita harus hormat sama hula-hula kita. Itu nanti pembahasannya sendiri. Manat mardongan tubuh ini peer nih. Dongan tubuh tuh yang satu marga dengan kita. Kita harus hati-hati gitu. Dan elek marboru. Nah, ini posisi kita di atas nih. Ketika kita punya yang posisinya lebih lemah atau lebih di bawah kita, yaitu boru kita. Itu juga harus kita sayang, harus dibujuk-bujuk. Artinya karena mereka supporting sistemnya kita gitu. Yes, orang Batak tuh di event tertentu bisa kadang di atas, kadang bisa di bawah, harus menyesuaikan. Adil sih sebenarnya. Harus bisa menyesuaikan di mana lo berdiri gitu. Lo nggak bisa selamanya di atas, nggak selamanya juga akan di bawah, menyesuaikan diri. Tapi gitu. Soal balik lagi ke adat dan budaya Batak, aku sih akan tetap mengenalkan ya. Karena kebetulan kita berdua ini juga bukan orang yang menolak, tidak. Kita orang yang juga belajar.
Belajar, betul. Dan diajarkan. Karena ketika sudah menikah pun ada ikatan dengan perkumpulan punguan, gitu, arisan, terus juga kemudian ada acara-acara adat yang harus kita datangi, gitu, harus kita ikuti. Itu sebenarnya itu juga proses kita belajar sih. Jadi ketika menikah bukan cuma aku dan kamu, tapi aku dengan keluarga besarmu dan keluarga besarku. Tapi sekali lagi bahwa itu akan dari sisiku itu akan tetap aku teruskan. Sebagai nilai-nilai bahwa kamu itu adalah anak yang terlahir dalam suku Batak dan sedikit banyak, sebenarnya banyak sih, kamu harus mengerti. Gitu. Bahwa pengaplikasiannya seperti apa, pembelajarannya mau sejauh mana, bisa disesuaikan. Tapi kalau nggak diteruskan, aduh, jangankan prinsip 3H itu deh. Nanti soal budaya dan adat Batak tuh jadi orang yang cuek, gitu. Kasian sih sebenarnya, karena suatu poin tertentu pasti kamu akan tertinggal, ngerasa tertinggal gitu. Kok dia paham ya, kok dia ngerti ya, gitu. Jadi bingung gitu. Sudah? Nah, ada yang mau disampaikan mungkin? Nggak mau, maunya diumpan. Maunya diumpan. Kebiasaan papa tuh. Nggak mau ngasih asis, emang apa ya, kayak kebiasaan jadi striker. 2 gol langsung. Cepetan ditanya. Nah, kalau mama dari 3H itu, lalu kemudian suku Batak, adat Batak gitu, apakah masih relevan untuk kemudian diajarkan gitu, atau punya standarisasi atau punya kategori tertentu bahwa ya lo sebagai anak yang lahir dari rahim gue yang juga orang Batak, lo harus bisa ini gitu. Jadi buat gue bukan tanpa alasan kita terlahir di suku tertentu. Ya, maksudnya kalau agama akhirnya dalam perjalanannya kita bisa, mungkin ada orang yang convert karena merasa bahwa dia menemukan hidayah atau pencerahan gitu, jadi bisa convert. Tapi kalau budaya lo nggak bisa milih tiba-tiba lo berubah, enggak gue Jawa aja atau gue tiba-tiba Sunda aja, enggak, itu kayak identitas yang melekat. Ini sudut pandang gue ya. Jadi lo nggak bisa tiba-tiba di tengah, nggak bisa, kayaknya gue nggak suka cita di sini, gue Jawa aja gitu. Padahal lahir dari keluarga Batak, enggak. Jadi itu artinya privilege, itu sesuatu identitas yang melekat sekali dengan dirimu. Jadi yang pertama adalah pendekatannya buat anak-anak ini sampai kapanpun akan terus relevan, karena ini adalah identitas diri. Yang namanya identitas diri, lo nggak bisa bilang tiba-tiba lo tidak, gitu. Itu yang pertama. Jadi apakah ini relevan? Sangat relevan untuk diajarkan dan diteruskan sama anak-anak. Nah, terus waktu gue kecil, gue memang kayaknya kemampuannya itu di bahasa ya. Matematika, science, asik musik. Sombong amat. Jadinya ria. Nah, waktu itu gue cepat sekali mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris. Terus bokap gue bilang, kalau bukan bahasa ibu aja kamu bisa mempelajari dengan cepat, berarti kamu juga punya kemampuan yang sama untuk mempelajari bahasa Batak. Ibu, Nah, bahasa Batak itu yang akhirnya gue pelajari, dan semakin gue pelajari, gue bukannya merasa oldies gitu atau old school, gue malah justru merasa bahwa ada kata-kata yang memang justru akan sangat indah ketika diucapkan dengan bahasa aslinya. Gitu. Nah, hal ini yang gue juga mau bawakan sama anak-anak. Gitu. Jadi, anak-anak akan gue perkenalkan bahwa lo boleh mempelajari budaya apapun. Lo mungkin nanti suatu saat akan menikah dengan orang yang mungkin bukan orang Batak, tidak masalah. Bisa menguasai 10 bahasa asing misalnya. Polyglot gitu kan, oke. Tapi identitas itu yang membuat lo menjadi berbeda dengan orang lain. Betul. Karena itu adalah jati diri lo, inner, maksudnya sisi paling genuine dari diri lo. Gitu. Itu yang akan jadi terus harus diteruskan, bukan hanya sekedar biar bahasa Batak nggak hilang, bukan. Tapi ini tentang lo dan sifat kayak DNA yang Tuhan berikan dalam diri lo, yang sebenarnya bisa lo
package atau lo bungkus atau lo bawakan dengan lebih modern, dengan lebih up to date tanpa mengurangi nilai-nilainya. Gitu. Dan itu jadi legasinya orang tua ke anak-anak juga. Ya, betul. Karena apa? Bukan cuma kita, budaya Batak itu tuh sekarang aku udah ngelihat beberapa orang Belanda gitu, orang Jerman, malah konser bawainnya lagu Batak. Lagu Batak. Mereka malah mau belajar banget nih, bagaimana sih si adat dan suku Batak ini gitu. Jadi buat abang dan adik ini bukan sebuah pilihan, ini adalah sebuah kepastian. Dan tidak juga membuat kita menjadi lebih superior ya. Yeah. Itu nggak boleh gitu. Maksud gue ketika gue bilang tadi itu adalah sifat dasar, itu tidak membuat kita menjadi lebih inferior atau lebih superior dibandingkan yang lain. Itu hanya menggambarkan bahwa gue memang terlahir dengan DNA itu. Jadi tidak berarti menunjukkan bahwa oh gue lebih hebat, lo bukan, berarti enggak. Tapi lo punya warna itu, minimal pita suaranya oke lah. Ya, jangan kayak bapak. Gitu. Ya boldnya, karakternya, biasanya kelihatan dari itu karakternya. Ketika suka-suka, enggak. Gitu. Apakah itu bisa berarti baik? Bisa. Apakah itu bisa berarti buruk? Bisa. Tergantung, makanya tadi gue bilang bagaimana lo membawakannya. Betul. Tapi sifat dasar itu identitas. Jadi semua prinsip, semua hal yang berbau dengan adat, budaya, dengan suku kita, pelan-pelan itu pasti bapak dan mama itu mengajarkan. Betul. Karena sebetulnya sama kayak orang tua kita ya. Ketika kecenderungan orang tua Batak tuh, waktu anak-anaknya kecil, ini yang udah lahir di kota besar ya, biasanya kalau yang lahir di kampung tuh dari kecil mama malah lebih bisa bahasa Batak daripada bahasa Indonesia. Oke. Tapi kalau kita, ketika orang tua kita sering ngerasa nggak sih lagi berbicara yang rahasia-rahasia gitu, iya. ngomongnya pakai bahasa Batak. Nah kita kan waktu kecil tuh kayak ini ngomong apa sih? Nah dari situ juga kupingnya udah mulai ngomongin gue nih kayaknya nih gitu. Tapi akhirnya itu ternyata terbawa ke bapak dan mama juga. Ketika tiba-tiba ngomongin kamu berdua misalnya. Kami suka pakai bahasa Batak. Gitu. Atau ngomongin hal-hal yang anak kecil kalau tuh. Kalau papa ngomongin orang biasanya anak. Yang mulai bisa padahal. Atau hal-hal kecil yang sensitif yang belum boleh dicerna oleh abang sama adik. Kami menggunakan bahasa Batak. Jadi kalau pengen tahu, yuk pelajari gitu. Biar tahu nanti gosip bareng. Gitu. Padahal yang kita gosipin orang Batak. Sudah biasa. Sudah biasa. Sering terjadi itu. Tapi itu DNA, itu adalah identitas yang memang lo nggak punya opsi sebenarnya untuk nggak meneruskan. Karena itu sudah melekat di dalam diri lo. Masalahnya lo mau kubur atau lo mau munculkan aja. Karena gitu. Sempat kaget sih dulu. Wah kayaknya waktu masih kuliah. Kagetnya gimana boleh tahu Pak? Nggak gitu dong. Enggak. Sempat kaget waktu pernah ada acara pesta di Jakarta mendampingi bokap nyokap gitu ya. Terus ada ya mungkin di SMA atau kuliah juga gitu, dua orang perempuan, yang satu ngomong bahwa capek deh jadi orang Batak. Pesta ini ribet katanya, nggak mau jadi orang Batak lagi. Hey kamu dimanapun kamu berada, jadi orang-orangan sawah aja ribet, jadi nggak harus menjadi orang Batak ribet. Jadi kayak ya saya dengan wajah oriental ini yang mungkin dikira orang-orang bukan orang Batak gitu, itu kayak, wih kok ngeri banget gitu, bahwa ya itu identitas, itu satu hal yang harus disyukurin. Ya, gue nggak membela mereka ya, siapapun mereka itu, gue tidak membela mereka. Tapi Bapak Ibu online, gue nggak tahu setuju atau tidak. Ya. Kadang ya orang tua atau keluarga yang justru bikin menjadi generasi selanjutnya itu tidak mau bergabung di dalam budaya. Karena tadi definisinya dibikin menjadi terlalu rumit, yang kayak tadi. Acara-acaranya dibikin menjadi tidak esensinya nggak dapet. Akhirnya generasi muda merasa tidak tertarik untuk terjun ke dalamnya, atau akhirnya karena acara yang begitu lama keluarga ditinggalkan, anak-anak ngerasa bahwa left behind. Gua sibuk, papa mama sibuk kan sama adat, nggak punya waktu. Nggak pernah ada waktu buat kita gitu. Itu bisa jadi introspeksi kalau menurut pendapat gue ya, bahwa kalau memang kita mau generasi selanjutnya cinta dengan itu, kita
tidak mungkin kita rombak total, tapi ada kebaruan-kebaruan yang akhirnya membuat itu menjadi menarik buat generasi muda. Makanya ada pertemuannya gitu. Makanya salah satu langkah yang coba kita ambil itu adalah kalaupun nggak bisa hadir dua-duanya, minimal salah satu mewakili. Iya. Gitu, supaya kita dasarnya nggak peduli sih ya dengan pendapat-pendapat orang. Karena biasanya itu nanya, mana nyonyanya, mana suamimu gitu. Tapi yang tahu kebutuhannya kan kita, yang tahu kondisinya kita gitu. Bawa manekin aja, yang ini gitu. Nah tapi gini, kan banyak belum yang bilang. Belum selesai, tar dulu, ya Allah. Bahwa jangan dipaksakan juga anak yang mungkin baru lahir atau baru umur berapa tahun tuh harus dibopong ke sana ke sini. Karena acara adat Batak tuh tidak pernah ada yang sebentar. Yeah. Pasti panjang. Apapun itu acaranya deh, apalagi pesta pernikahan. Itu waktunya cukup panjang sekali. Gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan juga supaya tadi minimal anak pun tidak menjadi sesuatu yang buat mereka tuh bukan sesuatu yang menyenangkan. Malah buat mereka tuh jadi sebuah kenangan buruk. Iya. Harus diseret ke sini, harus dibawa ke sana, harus ikut begini, harus ikut begitu gitu. Karena kalaupun kita nggak nyari atau kita nggak diundang, acara adat tuh ada terus. Betul. Gitu. Apakah harus dihadiri semua? Orang tua kita sih bilang baiknya iya, tapi kan kembali kita menyesuaikan gitu. Ya silakan dilanjut. Saya main dipotong-potong aja sih. Apa ya? Darah lintas Sumatera emang nih main sap. Ya, namanya juga supir akap ya Bapak Ibu online. Enggak, tadi yang poin acara Batak nggak ada yang sebentar. Sebenarnya gue sejak pandemi kemarin sebenarnya gue melihat bahwa itu tuh nggak serigid itu loh. Kalau dulu pesta itu dari pagi sampai malam. Tapi waktu pandemi pernikahan juga tetap ada. Bisa kok dibikin lebih singkat. Artinya adjustment itu bisa. Betul. Jadi gue tidak bilang bahwa nggak mungkin. Karena kami di Balikpapan baru nih. Kami lihat bahwa cara orang menikahkan anak sama-sama orang Batak dengan yang di Jawa tuh beda. Dengan di kampung yang di Pulau Sumateranya beda. Beda lagi. Artinya ada ruang interpretasi di sana, ada ruang negosiasi berdasarkan di mana kita gitu. Kayak pandemi kemarin apa nggak jadi orang nikah? Jadi. Malah lebih cepat, nggak ada yang overtime, nggak ada yang bayar lebih. Jadi adat juga. Betul. Jadi karena kita nggak mau aja. Karena kalau ada kondisi tertentu ternyata kita bisa menyesuaikan dan itu menjadi lebih ringkas tanpa mengurangi esensinya. Di belahan dunia lain, misalnya di Amerika gitu ada orang Batak pengen tetap menjalankan adat, mereka bikin. Tapi disesuaikan dengan keadaan di sana. Berarti maksudnya bisa kalau kita mau. Jadi makanya tadi ketika gue bilang itu harus dinegosiasikan supaya generasi muda juga bisa tertarik, sebenarnya ada ruang untuk negosiasi itu. Betul. Gitu. Tapi buat abang sama adik, tugasnya bapak dan mama itu adalah mengajarkan, meneruskan informasi dan pengetahuannya. Betul. Sepanjang jalan bapak dan mama tuh masih terus belajar juga kok. Menyesuaikan gitu. Tapi kalau dibilang apakah kamu harus mengikuti semua atau kamu harus menjalankan semua, kami kembalikan. Ambil yang baik, buang yang buruk, sama aja kayak didikan papa mama. Tidak semuanya baik kan? Betul. Ada yang tidak baik, that's okay. Ambil yang baik, yang nggak baik jangan diambil. Tapi yang pasti tujuannya pasti kebaikan. Betul. Apakah kalau kamu tidak mau mengikuti adat, menjalankan adat, kamu menjadi anak yang durhaka bagi bapak dan mama? Tidak. Itu tidak. Karena pasti nanti ketika besar kamu punya pertimbangannya sendiri. Kamu sudah bisa memilah sendiri. Gitu. Tapi tetap bahwasanya saat ini ketika video ini direkam, Hamaraon OTW. Aku udah. Ya, kalau menurut Bapak masih OTW, masih on the way, gitu. Hagabeon, checklist. Puji Tuhan, dengan adanya abang dan adik, Hasangapon, OTW. Tapi tidak ada standarisasi tertentu. Bapak sama Mama tidak akan pernah mengajarkan bahwa kamu harus melihat sosok A, sosok B, sosok C, sosok D. Tidak. Tapi kita akan memberikan pengertiannya saja. Bagaimana kamu jalannya menuju ke sana, apa yang akan kamu raih di kemudian hari,
Itu berdasarkan gimana kitanya aja sih. Tapi semangatnya adalah kita mendorong kamu berdua untuk terus maju. Iya. Jauh lebih baik dari bapak mama yang sekarang sebetulnya sudah baik. Iya. Tapi cita-cita semua orang tua adalah kamu berdua harus lagi lebih baik. Lebih baik lagi, betul. Gitu. Jadi ya sekali lagi kalau bisa orang tua yang dari suku Batak dan suku lainnya, orang tua muda nih, sama-sama orang tua muda, mungkin kita nggak mau belajar kemarin atau kita terlambat belajar, nggak ada kata terlambat sih, gitu. Karena itu identitas kita. Betul. Jangan sampai krisis identitas, karena kalau anaknya nggak bisa, bukannya orang tuanya yang disalahin ya. Gitu. Jadi jangan sampai orang jadi playing victim ke kita. Enggak, kita sudah menelurkan itu. Tapi bahwasanya anaknya mau meneruskan atau tidak, pilihan anaknya. Apalagi ketika anaknya sudah berumah tangga juga, loh, udah nggak bisa diatur gitu. Iya, udah itu aja. Karena yang Bapak sampaikan tadi kayaknya udah merangkum semuanya. Cuman kalau gue sih, gue tidak akan ragu bahwa anak-anak akan meneruskan ini kalau kita membuat ini menjadi fun. Betul. Mereka nggak punya opsi untuk tidak meneruskan ini kalau mereka melihat banyakan benefitnya daripada enggak. Gitu. Jadi tugas kita membuat bahwa sebenarnya banyakan benefitnya, bahwa values-nya itu baik. Jadi nggak ada opsi untuk nggak mau membawa ini karena ini bukan beban. Ini adalah identitas yang membuat kita menjadi berbeda dengan yang lain dan kebanggaan yang harus terus diteruskan. Gitu. Masalahnya nggak ada yang buka kursus bahasa Batak nih. Jadi minimal dari orang tuanya dulu. Aksara Batak juga tuh bisa dipelajari, menarik banget. Wah, itu agak susah tapi menarik sih sebetulnya. Banyak yang belajar Hangul gitu kan, belajar bahasa hiragana, katakana gitu kan, ya kita juga bisa belajar aksara kita kan, banyak banget di Indonesia. Banyak banget Sanskerta dan segala macamnya. Tapi paling mudah menurutku ya, paling mudah menurutku memperkenalkan budaya itu kuliner sih. Enggak ya? Enggak kuliner. Apa dong? Enggak kuliner. Kuliner Batak rata-rata pedes loh. Rata-rata ya. Aku bilang rata-rata, apakah anaknya suka pedas atau enggak, itu menjadi kesusahan. Yang paling gampang menurutku mengenalkan lagu-lagu yang berdasarkan budaya kita masing-masing. Kalau gue kuliner kayaknya. Gitu. Kalau kita, karena sedikit banyak diakuin atau nggak diakuin, kita tuh, oh iya lagunya menarik ya. Dan kita jadi kayak nanya ke orang tua, ini lagunya judulnya apa sih? Tentang apa? Gitu. Terus kita mulai mempelajari, oh kata-katanya ini. Gitu. Oke, lagu ya. Oke. Jadi sering-sering lah ya di era digital ini kalau masih punya kaset atau CD-nya silahkan. Kalau yang era digital juga sekarang udah banyak banget kok di berbagai platform online. Ya itu salah satu cara kita juga sih supaya budaya kita sendiri nggak mati dan orang jadi tahu bahwa kita adalah bagian dari kekayaan Indonesia. Indonesia. Ombak.